Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuburaya dalam rangka silaturahmi dan pemangkapan program strategis nasional bidang pangan. Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kuburaya, Kecamatan Sungai Raya, Minggu 23 November 2025. Dalam arahannya, Menko Pangan menegaskan bahwa program makan bergizi bukan sekedar bantuan sosial, melainkan kebijakan strategis nasional untuk mencetak generasi Indonesia yang kuat, sehat, dan cerdas. Tahun depan program ini menyasar 82,9 juta penerima manfaat, sehingga pemerintah terus berpacu menyiapkan pasokan pangan nasional. Beragam kebutuhan seperti telur, ayam, ikan, sayur, buah, hingga beras diproyeksikan meningkat. Karena itu pemerintah memperkuat produksi protein nasional melalui pembangunan 2.000 desa nelayan, 20.000 tambak ikan, dan 500 tambak di setiap kabupaten untuk memenuhi kebutuhan 90 juta paket makanan bergizi tahun depan. Ya, saya nyampaikan di sini makan bergizi itu bukan hanya sekedar makan bantuan ya, tapi ini kebijakan yang sangat penting, strategis mendasar ya, yang mencakup soal pangan, mencetak anak-anak Indonesia yang kuat fisiknya, ya kan, cerdas untuk menyosong masa depan Indonesia yang gemilang itu ya. Ya, karena kita tahun depan akan memberi 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi itu. Kita perlu telur, kita perlu ayam, kita perlu ikan, kita perlu sayur, kita perlu buah, kita perlu nasi banyak ya. Oleh karena itu ini balapan dengan suasembada pangan. Alhamdulillah beras sudah teratasi, jagung sudah teratasi, maka tahun depan kita akan gencar habis-habisan untuk protein. Telur, ayam, tambah ikan ya, itu yang kita akan bangun bersama-sama. Akan dibangun 2.000 desa nelayan untuk menghasilkan protein ikan ya. Akan dibangun 20.000 tambak dan 500 tambak di setiap kabupaten. Itu untuk protein. Karena tahun depan kita akan memberi 9 juta pakan. Bupati Kuburaya, Sujiwo, menyambut hangat kunjungan Menko Pangan. Ia menyampaikan bahwa Zulkifli Hasan bukan hanya memantau program pusat, tetapi juga mengikuti perkembangan pembangunan Kuburaya. Beberapa proposal pembangunan bahkan telah disampaikan langsung kepada beliau. Bupati Sujiwo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kuburaya merupakan hasil kolaborasi lintas warna yang melibatkan dukungan dari berbagai fraksi DPR RI dan Kementerian Pusat. Meski menghadapi pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar 334 miliar rupiah, kondisi fiskal daerah tetap sehat dan pembangunan terus berjalan. Ia menambahkan bahwa Kuburaya tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat, lembaga nasional, dan para wakil rakyat. Kunjungan Menko Pangan ini menjadi momentum memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjamin pemenuhan pangan bergizi dan percepatan pembangunan di Kabupaten Kuburaya. Terutama berkaitan dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Kuburaya. Ternyata beliau juga monitor pergerakan saya dan jajaran pemerintah Kabupaten Kuburaya. Dan beliau sangat memberikan support, bahkan tadi sudah menyampaikan beberapa hal untuk segera disampaikan kepada beliau. Tadi sebagian proposal juga sudah kita sampaikan kepada beliau. Konsep tentang ketahanan pangan oleh Pak Menko tadi menurut saya keren banget ya teorinya. Prakteknya mesti kita juga harus kerja keras supaya teori dan praktek itu linear. Saya ingin sampaikan bahwasannya membangun daerah. Kemudian kita berupaya melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Kuburaya ini memang mesti kolaborasi. Kita harus bisa menghilangkan segala perbedaan warna, ya, segala perbedaan warna. Maka alhamdulillah dengan cara saya membuka diri, sekarang itu lintas partai politik berbondong-bondong membantu kita. Dari mulai Pak Boyman, Pak Lasarus, Pak Sarip Abdullah, Pak Yuliansah. Itu kan Pak Lasarus PDI Perjuangan, Pak Boy PAN, kemudian Yuliansah Gerindra, kemudian Pak Sarip Nasdem. Ini kan warna-warni nih, merah, biru, atau biru dongker, Gerindra. Ini kan warna-warni. Ternyata setelah itu kita terapkan, pemerintah ya, terutama saya sebagai kepala daerah itu mendapatkan suatu kemudahan dari aspek perjuangan untuk menganggarkan. Jadi pada prinsipnya siapapun yang sudah membantu ya percepatan pembangunan di Kabupaten Kuburaya, apapun warnanya,
kita wajib untuk memberikan support. Karena jabatan saya ini jabatan politik, ya. Semua ini tadi pertama ya doa masyarakat, kemudian Allah Maha Baik, Tuhan memberikan pertolongan, menggerakkan hati Pak Menteri, Pak Wamen, anggota DPR RI. Nah, makanya saya ajak kepada seluruh jajaran, kita harus bisa menghargai semua warna-warni untuk membangun Kabupaten Kuburaya ini. Kalau kita hanya terpaku satu warna, misalnya pastilah kita akan mengalami kesusahan.